Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Guzen. Saya akan menjelaskan mata kuliah keselamatan, kesehatan, kerja, dan etika ngeresum membuat PPT dari resum minggu kemarin. Jadi di poin pertama itu ada penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Saya akan menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengguna penyedia jasa dalam penerapan keselamatan konstruksi. Di poin A, penyelenggara infrastruktur. Penyelenggara infrastruktur merupakan pengguna jasa yang memiliki fungsi penjaminan keselamatan konstruksi. Penjaminan keselamatan konstruksi pada unit organisasi merupakan unsur pendukung pada struktur penyelenggara proyek dan tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Fungsinya yaitu yang pertama adalah perumusan kebijakan, yang kedua adalah pembinaan teknis, yang ketiga adalah pengawasan pelaksanaan kebijakan. Terus ada yang kedua adalah penyelenggaraan proyek. Penyelenggaraan proyek memiliki definisi adalah pengguna jasa dan penyedia jasa melakukan penjaminan dan atau pengendalian keselamatan konstruksi, yaitu unit organisasi atau orang yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan yang memiliki fungsi penanggung jawab penyelenggara, fasilitasi dan koordinasi penerapan SMKK, penjaminan dan pengendalian penerapan SMKK di pekerjaan konstruksi. Tugas penjamin mutu. Yang pertama adalah penjamin keselamatan konstruksi memiliki tugas sebagai berikut. Menyusun standar dan pedoman teknis yang berlaku pada masing-masing unit organisasi. Kedua, memiliki bimbingan teknis. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi serta laporan. Yang kedua adalah penjamin mutu dalam proyek memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penerapan dan pelaporan penerapan SMKK, melakukan pengendalian proses penerapan SMKK. Yang ketiga, melakukan pengawasan pekerjaan. Ini adalah contoh struktur organisasi proyek. Jadi di sini ada pimpinan unit keselamatan konstruksi, terus nanti di sini ada beberapa bawahannya dan selain sebagainya bisa dilihat pada bagian struktur ini. Nah, di sini ada tambahan karena sekarang lagi zamannya COVID. Jadi di sini ada Satgas COVID-19 PUPR. Selanjutnya ada tugas dan fungsi para pihak. Yang pertama adalah unit pembina jasa konstruksi. Unit pembinaan jasa konstruksi adalah unit organisasi yang menyelenggarakan urusan pembinaan jasa konstruksi. Dalam lingkup Kementerian PUPR, unit pembinaan jasa konstruksi adalah Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Tugas dan wewenang unit pembinaan jasa konstruksi ada beberapa poin. Yang pertama ada merumuskan kebijakan tentang keselamatan konstruksi. Yang kedua adalah menyusun petunjuk pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Yang ketiga adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara acak terhadap penerapan keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi. Yang keempat adalah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi kepada Menteri. Yang kelima adalah melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan keselamatan konstruksi instansi terkait. Yang keenam adalah memberikan rekomendasi perbaikan dan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi pada materi dan unit organisasi penyelenggara teknis atau unit organisasi. Tugas dan fungsi para pihak. Yang pertama, pimpinan unit organisasi penyelenggara infrastruktur yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, dan penyelenggaraan perumahan. Yang ketiga ada unit kerja pelaksanaan pemilihan barang dan jasa. Unit kerja pelaksanaan pemilihan barang dan jasa adalah unit kerja yang melakukan pemilihan tender dan seleksi penyediaan jasa pekerjaan jasa konstruksi. Di sini ada tugas dari UKPBJ. Nah, di situ ada yang pertama memeriksa kelengkapan harga perkiraan atau HSP. Terus apabila HSP belum mengalokasi biaya SMKK, maka UKPBJ mengusulkan perubahan kepada penanggung jawab kegiatan untuk dilengkapi. Yang ketiga, menyusun dokumen pemilihan penyedia jasa sesuai kriteria.
Yang keempat, memberikan penjelasan pada saat unwitching serta menuangkan dalam beberapa acara unwitching risiko keselamatan konstruksi dari pekerjaan konstruksi yang akan ditenderkan. Terus yang kelima ada RKK sebagai bagian dari dokumen usulan teknis. Yang keenam adalah menilai pemenuhan RKK terkait dalam ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. Selanjutnya, 4 itu unit kerja pelaksana kegiatan. Unit kerja pelaksana kegiatan mengendalikan beberapa pekerjaan konstruksi dan melaksanakan kegiatan jasa konstruksi sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Tugasnya itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah melaksanakan penyusunan studi kelayakan perencanaan teknis atau pengerjaan desain di unit kerja yang bersangkutan. Kedua adalah melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, pengendalian, pengawasan, pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi di unit kerja yang bersangkutan. Ketiga adalah mengkoordinasikan penerapan keselamatan konstruksi kepada unit kerja di bawahnya, melaksanakan pemantauan penerapan SMKK di tempat kerjanya, melaporkan hasil penerapan SMKK di tempat kerjanya kepada unit organisasi penyelenggara teknis atau unit organisasi eselon melalui unit organisasi eselon 2 yang tugas fungsinya membidangi keselamatan konstruksi. Terus ada memfasilitasi pegawai di tempat kerjanya. Terus ada lagi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian penerapan SMKK pada paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan atau PPK. Terus ada yang terakhir penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab kegiatan atau dalam lingkup Kementerian PUPR adalah pejabat pembuat komitmen PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh unit kerja pelaksana kegiatan kuasa pengguna anggaran untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, mengambil keputusan, dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.